Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada dua anugerah yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Hingga kalau manusia mampu menggunakan dua anugerah ini dengan baik, manusia Allah angkat derajatnya, Allah muliakan melebihi para malaikat. Tetapi apabila manusia ini tidak mampu menggunakan dua anugerah ini dengan baik, Allah hinakan. Manusia itu melebihi dari hewan ternak. Apa sih dua anugerah itu? Yang pertama, bentuk tubuh yang sempurna. Silakan Anda cari siapa yang paling mempunyai bentuk tubuh yang indah dan baik dan paling sempurna. Tentu jawabannya hanya manusia. Yang kedua, akal sehat. Dan bentuk tubuh yang sempurna ini bisa mulia ternyata dibalut oleh akal sehat. Bayangkan kalau manusia tidak dilengkapi dengan akal sehat, melampiaskan syahwat pun bisa di depan umum. Berarti manusia lebih hina dari binatang. Ini anugerah yang Allah berikan yang paling indah untuk diri kita. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat, mari kita gunakan akal sehat kita untuk mengkaji, untuk merenung setiap persoalan, setiap lisan, setiap perkataan-perkataan yang kita dengar, baik secara langsung lewat media sosial atau lewat informasi-informasi yang lain. Penjelasan saat ini khusus materi atau persoalan yang memang masih tetap saya usahakan kasus hukumnya. Mungkin ada 5 bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sampai di mana Islam memandang seseorang itu kafir. Yang kedua, siapa musuh-musuh Islam saat ini yang harus kita waspadai. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab terhadap agama Islam ketika kemusyrikan dipertontonkan seperti kebenaran, bahkan dibalut oleh agama, seperti yang dilakukan oleh Paus Tadano. Bahkan kemusyrikan di Indonesia pun yang langsung jelas kemusyrikan pun cukup subur, dan mereka membiarkan itu dengan sebebas-bebasnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap agama Islam kalau sudah seperti ini? Yang keempat, bagaimana Anda kaum muslimin dan muslimat bersikap setelah menyaksikan tayangan-tayangan video saya ini? Yang kelimanya, apa sih harapan saya sampai saya mengangkat persoalan ini lewat media sosial? Itu yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Oleh sebab itu, kaji setiap perkataan-perkataan saya hingga Anda yakin bahwa ketika Anda memencet lonceng atau subscribe, yakin bahwa channel ini benar, channel ini baik. Bahkan janji saya pun di video pertama bahwa saya akan menyampaikan agama yang betul-betul lurus, agama yang Allah ridhai, agama yang memimpin kita ke jalan yang lurus, menyelamatkan kita di akhirat nanti masuk kembali ke surganya Allah. Itulah agama Islam yang Allah berikan sesungguhnya. Sampai di mana Islam memandang seseorang itu kafir? Kalimat kafir dalam Al-Quran
ada di Al-Baqarah, yaitu ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anjartam am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi kalimat kafir ini ada di bawah kalimat takwa, di bawah kalimat Al-Fatihah, di mana Al-Quran ini tersusun bagian atas yaitu umul kitab Al-Fatihah, di bawah Al-Fatihah kalimat takwa, di bawah kalimat takwa itu kalimat kafir. Artinya apa di sini? Orang-orang Islam yang tidak menegakkan sholat, yang tidak mendirikan sholat, tidak masuk ke dalam, Allah tidak akan antarkan mereka pada ketakwaan. Mereka lah yang Allah masukkan dalam golongan kafir apabila sampai akhir hayat mereka belum bisa bertobat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawahum ajabun ajib. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka mendapat azab yang berat. Siapa mereka? Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa hum mu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada hari akhir. Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang munafik dua golongan. Yang pertama umum, banyak di antara kita, bahkan disaksikanlah oleh kita sendiri, lingkungan kita. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan sholat, tidak zakat, bahkan mereka masih suka berzina, mabuk, judi, banyak. Itulah orang-orang munafik secara umum kalau kita bilang Islam KTP. Dan munafik yang khusus yaitu para ahli kitab, yang mereka mengaku beriman tapi mereka tidak menerima ajaran agama Islam atau tidak menerima Al-Quran. Ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sendiri, dan mereka pun nanti akan menjadi aib bagi mereka setelah ini terungkap. Ayat yang bawahnya lagi, yukhadi'una Allahu walladzina amanu wa hum yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka menipu diri sendiri. Nah, kalau orang munafiknya umum, yang tidak sholat, tidak zakat, mereka tidak menipu orang-orang yang beriman. Mereka jelas dalam kemungkaran. Tapi kalau sudah dilakukan oleh ahli kitab, mulut mereka Allah, tapi mereka tidak menjalankan agama, itulah orang-orang munafik yang sebenarnya. Itulah penghuni neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau berbicara kafir dalam Islam, jelas orang-orang yang menentang firman Allah, yang tidak menerima agama pada mereka, agama Islam, tapi tidak menerima Al-Quran, itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jadi kalau saya bertanya pun kepada MUI, mau beriman kepada ajaran yang mana kalian semua, Anda semua? Diberikan Al-Quran, Anda tidak mau, padahal Anda lembaga tinggi agama. Kasus ini saya ambil contoh begini. Sebuah lembaga, misalnya KPK, ada seseorang melaporkan seseorang yang korupsi. Orang itu membawa data jelas, nama lengkapnya, korupsinya, bukti-buktinya jelas, mereka memberikan laporan. Dan KPK tidak bertindak apa-apa, bahkan boro-boro ditangkap, diproses pun tidak.
Pertanyaannya kan simpel. Untuk apa ada KPK? Kalau mereka tidak memberantas korupsi, karena apa? Lembaga ini pun diadakan untuk memberantas korupsi. Bahkan KPK sendiri pun Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi lembaga harus sesuai dengan kewenangan mereka, dengan tugas mereka. Sama, ini pun Majelis Ulama Indonesia. Nama mereka besar, seolah-olah kumpulan para alim ulama. Tugas mereka berarti menegakkan agama, menjalankan agama dengan baik. Tapi ternyata mana? Diberikan Al-Quran, mereka ingkari. Untuk apa ada MUI kalau perbuatan Anda seperti ini? Karena apa? Kewajiban Ustadz itu memperbaiki agama. Itu kewajiban ulama memperbaiki agama, menekan agama, bukan menyembunyikan agama. Jadi Anda masuk ke dalam lingkaran setan. Anda tertipu oleh setan-setan dari golongan jin untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan untuk jelasnya lagi, lihat surat Al-An'am, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada orang-orang kafir, semua selalu diingkarinya. Walaqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim ambau makanu yastajiun. Sungguh mereka telah memperolok-olokkan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dengan sengaja, hanya ajab Allah yang Anda tunggu. Dan pertemuan kita pasti Allah akan mempertemukan kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kalau saya menuduh Anda kafir, jelas atas dasar dalil ayat yang memang kalimat kafir Allah tunjukkan untuk orang-orang Islam yang mengingkari ayat-ayat Allah. Dan mengingkari ini untuk kaum muslimin dan muslimat yang memang tidak tahu, tidak pernah baca, Allah masih memberikan maaf dan toleransi. Tapi orang yang dengan sengaja setelah ayat itu sampai kepada mereka, itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Bahkan ayat yang lain lagi, innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum innallaha kitabun ajib. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran kita akan sampai kepada mereka pasti akan celaka, karena Al-Quran kitab yang mulia. Oleh sebab itu, kalian hanya menunggu datangnya ajab Allah kepada Anda semua. Khususnya Anda, para petinggi agama yang berjalan dalam kemunafikan. Anda tidak menjalankan agama dengan benar sebagaimana harusnya, dan Anda tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Itu jawaban kafir yang pertama. Jadi untuk kaum muslimin muslimat, jangan kaget ketika saya berani mengatakan kafir kepada mereka. Yang kedua, siapa sih musuh-musuh Islam saat ini? Karena mungkin kaum muslimin muslimat pun agak sedikit bingung, kok ibaratnya saya berbuat begini terhadap mereka. Berbicara musuh Islam berarti musuh Allah, musuh agama berarti musuh kitab-kitab Allah. Ini sudah terjadi dari zaman dahulu ketika kitab Allah itu datang. Jadi kitab Allah dimulai Jabur. Dan memang hanya para nabi yang Allah wahyukan dengan risalahnya, dengan ilmunya untuk menyampaikan agama Allah, untuk mengembalikan umat ke jalan Allah. Karena kitab Allah ini semua cahaya. Dan ternyata banyak manusia, apalagi zaman dahulu kaum jahiliyah belum ada hukum negara,
para nabi pun diserang oleh mereka, banyak yang dibunuh oleh mereka. Salah satunya pun kita lihat kisah Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun membawa Taurat, berarti ada Zabur di tangan mereka. Tapi mereka tidak beriman kepada Taurat yang Nabi Musa bawa. Padahal Allah sudah memberitahukan bahwa akan ada kitab setelah Zabur, yaitu Taurat. Bahkan Nabi Isa pun sampai dikepung, hampir terbunuh, tetapi Allah selamatkan. Lautan Allah belah untuk Nabi Musa alaihissalam agar bisa menyeberangi lautan itu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan. Mayatnya pun sampai sekarang masih ada. Dan kalau ada mayat Fir'aun sampai sekarang bukan semata-mata karena air keras, tapi Allah berfirman pun dalam Al-Quran, kami awetkan jasad Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. Jadi orang-orang yang mengingkari ayat Allah hanya dibinasakan jatahnya. Jadi musuh-musuh Islam ini kalau terangkum di dalam kitab Allah itu, yaitu minal jinnati wan nas. Mereka setan dari dua golongan, jin dan manusia. Jadi Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada Al-Quran, agar manusia tunduk kepada Al-Quran. Kalau bicara Islam, Islam itu jalan yang lurus. Kitabnya Al-Quran, ikuti Al-Quran, ikuti para nabi. Itu perintah Allah. Setan dari golongan jin menjauhkan manusia dari Al-Quran. Jangan beriman kepada Al-Quran. Tinggalkan Al-Quran. Salah satu bukti rusaknya agama umat Islam menjauhkan diri dari Al-Quran. Kita boro-boro memahami, bacanya pun perasaan sih, yang lebih bacanya pun hampir jarang, hampir sedikit sekali yang sengaja memang rutin membaca Al-Quran. Jadi salah satu buruknya Islam pun kita dijauhkan dari kitab suci kita Al-Quran. Ini perbuatan setan dari golongan jin menjauhkan diri dari Al-Quran. Jadi kalau ada manusia mengaku Islam, apalagi mereka petinggi agama, mereka menjauhkan diri dari Al-Quran, menjauhkan umat dari Al-Quran dengan sengaja menutup-nutupi kebenaran, mereka lah setan dari golongan manusia. Karena kata Allah, setan minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan manusia. Mereka lah setan dari golongan manusia, dan itulah musuh-musuh Islam yang sebenarnya. Kalau Al-Quran merangkum jelasnya siapa sih musuh Islam sebenarnya, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Sampai Allah memerintahkan, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bersikap keraslah terhadap mereka. Mereka penghuni neraka jahanam. Kalau belum jelas lagi, Anda silakan buka oleh Anda sendiri surat Al-Munafikun. Di situ ayat sampai ayat 4. Apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan sungguh orang-orang munafik itu pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Betapa buruk perbuatan mereka, betapa buruk apa yang mereka kerjakan. Yang demikian karena mereka telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir. Oleh sebab itu kami kunci hati mereka hingga mereka tidak dapat mengerti. Lihat ayat 4-nya. Kalau kamu melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Kalau mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Bukti berkata ingkar pun kita ikuti, kita taati. Salah satu yang saya bahas itu yaitu menghilangkan sholat Jumat pun kita dengar, kita ikuti walaupun itu mungkar. Kita sudah dibodoh-bodohi oleh mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar, tempat kita bersandar menjalankan agama.
Mereka mengira semua teriakan ditujukan untuk mereka. Itulah musuh yang sebenarnya. Berhati-hati terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Jadi kalau ditanya musuh Islam, kalau saya menyerang mereka memang pantas untuk diserang. Itulah musuh-musuh Islam yang sebenarnya. Itulah orang-orang kafir yang sebenarnya yang harus memang dihancurkan. Dan sekarang pun ketakutan mereka sama besarnya dengan kemunafikan mereka. Mereka hanya menunggu video ini viral, naik, dipaksa keluar. Kalau dilaporkan, kalau disodorkan, mereka tidak mau keluar. Itu bukti kemunafikan mereka. Jadi kalau saya menyerang mereka, memang mereka pantas untuk diserang dan harus dihancurkan. Pertanyaan simpel kepada Anda para petinggi agama, khususnya MUI. Mau beriman kepada ajaran yang mana kalian? Diberikan Al-Quran kalian tidak mau. Anda yang jawab nanti. Pertanyaan yang ketiga, penjelasan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab keadaan Islam saat ini? Ketika kemusyrikan dipertontonkan seperti kebenaran, dibalut oleh agama, tentu jawabannya ada pada para petinggi agama. Yang pertama ya Muhammadiyah, PBNU atau Wahabi semuanya. Dan diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Siapa? Tentu Bapak Ma'ruf Amin ikut bertanggung jawab besar dalam masalah ini. Kenapa? Surat saya, berkas saya masuk, Bapak Ma'ruf Amin masih menjabat Ketua MUI. Bahkan tayangan Ustadz Danu sekian tahun tayang, beliau menjabat Ketua MUI. Mana pemahamannya tentang agama Islam? Mana tindakan dia ketika agama masuk, perintah berkas masuk pun? Kalau bicara Islam itu mujizat, inilah mujizatnya. Al-Quran, mujizat, bukti yang nyata, jubur. Tapi dia lebih senang mengejar kekuasaan. Dan bukti, para petinggi agama yang kita segani, agama mana mereka tegakkan? Kemusyrikan mereka biarkan bebas, los di Indonesia. Tanpa ada kontrol dari mereka. Ketika pemilu datang, mereka tampil. Mereka lebih condong berebut kekuasaan, bukan kepada agama. Partai mana yang mengatasnamakan Islam tidak korupsi? Semua korupsi kok. Siapa yang merusak bangsa ini? Tanya oleh Anda semua. Negara 80% dikuasai oleh orang Islam. Siapa yang korupsi? Orang-orang Islam kok yang paling banyak. Harus kita terima itu. Itu real. Bahkan orang-orang non-muslim hampir tidak bisa masuk menjadi pejabat. Karena memang terhadang oleh umat Islam yang lebih banyak. Karena apa? Pemahaman mereka pun orang kafir hanya orang muslim. Hanya orang non-muslim. Mereka tidak sadar mereka sudah golongan kafir. Memperolok-olokkan agama. Jadi jelas, Bapak Ma'ruf Amin bertanggung jawab dalam urusan ini. Karena surat saya masuk, Bapak masih menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya pun akan menuntut pertanggungjawaban Bapak sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiganya, yang keempatnya, bagaimana Anda kaum muslim dan muslimat bersikap menyikapi persoalan ini, media sosial ini. Kembali kepada yang pertama, kita diberikan oleh akal sehat. Kita diberikan akal sehat. Silakan Anda kaji setiap lisan dan perkataan saya. Sikap Anda, kaum muslim dan muslimat, kasus Ahok menjadi satu perbandingan. Jadi ketika Ahok hanya bicara mengatakan Al-Quran bohong, Anda keras, Anda tegak, pengadilan Anda demo, soal Ahok harus masuk penjara. Yang sekarang terjadi itu saudara kita sendiri, seiman, seagama, mendustakan agamanya sendiri.
Apabila ini sudah terbukti, Anda wajib memenjarakan mereka. Karena apa? Hukum di Indonesia berarti ada untuk menjerat mereka. Kalau Ahok ngomong aja bisa masuk penjara, kenapa tidak mereka para petinggi agama masuk penjara? Dengan membuang Al-Quran seenak mereka, tanpa pertanggungjawaban. Jelas, mereka pun pidana semuanya. Jadi, Islam mengajarkan kita tegakkan keadilan. Walaupun yang menjadi terdakwa bapak kita, saudara kita, keluarga kita, tegakkan keadilan. Itu Islam. Jadi jangan sampai Anda kaum muslimat, Anda keras kepada orang-orang non-muslim, Anda lembek kepada orang Islam sendiri. Itu bukan ajaran Islam. Tegak setegak-tegaknya menegakkan agama. Yang kelimanya, apa sih harapan saya hingga saya bicara lewat media sosial seperti ini dalam rangka mencari keadilan? Saya orang yang dijalimi oleh mereka. Saya taat hukum, sudah saya ikuti prosesnya dari bawah. Perkataan baik dan sopan pun sudah saya lakukan dari nol sampai akhirnya berubah menjadi perkataan cukup keras kepada mereka. Sampai Polres saya datangi dan mereka menahan kasus ini tanpa pertanggungjawaban. Berkas itu mereka buang tanpa pertanggungjawaban. Jadi saya orang yang menuntut keadilan, meminta keadilan. Dan negara ini pun betul-betul buruk saat ini. Apalagi kalau media sosial kita lihat banyaklah kadang yang tayangan-tayangan kurang pantas, kurang layak, yang asal ngomong tanpa ilmu banyak banget. Jadi harapan saya semoga dengan terungkapnya persoalan ini, Islam di Indonesia akan kembali baik, akan kembali tegak. Majelis Ulama Indonesia pun akan diisi oleh orang yang betul-betul punya kemampuan dalam agama, menegakkan agama, bukan hanya semata-mata mencari kekuasaan. Dan berulang kali, jangankan di media sosial, di surat saya pun saya tulis, saya jual hidup saya untuk agama saya. Kalau tulisan saya salah, silakan penjarakan saya. Tapi kenapa saya datang pun Anda tidak berani menemui saya, bahkan Anda melengos keluar lagi? Apa pantas Anda disebut ulama, duduk di majelis kehormatan, perbuatan seperti itu? Tidak ada pantas-pantasnya. Oleh sebab itu, saya betul-betul berterima kasih kepada semua kaum musliman muslimat, kepada teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Saya betul mengucapkan terima kasih sudah membantu menyebarkan video ini. Karena apa? Mereka pun hanya menunggu viral untuk dipaksa keluar. Akan saya buktikan semuanya. Dan hukum perang cuma ada dua jawaban, membunuh atau terbunuh. Saya atau mereka akan masuk penjara. Akan saya buktikan semuanya. Kemusyrikan akan saya bongkar. Jadi saya bukan hanya bicara, saya pun bisa membuktikan tentang sihir seperti apa. Saya pun orang yang paham itu. Bahkan apabila teman-teman kaum muslimat yang betul-betul terjerumus ke dalam sihir, yang mempunyai penyakit-penyakit kronis, yang penyakit-penyakit berat, bagaimana agama menjadi obat, insya Allah saya bisa bantu untuk menjelaskannya gratis. Seperak pun saya tidak minta bayaran. Tetapi memang ini khusus bagi Anda yang mau menerima agama dengan benar, yang mau kembali ke jalan Allah, yang mau perbaiki diri, silakan. Dan insya Allah untuk
penyakit bisa dibuktikan di hadapan Anda sendiri apabila Anda mau menerima agama dengan benar. Jadi Anda bisa sampaikan lewat kolom komentar, insya Allah akan saya balas, akan saya jawab. Dan apabila saya harus datang pun ke tempat Anda, insya Allah saya siap datang apabila saya ada waktu untuk datang. Tetap kontak kami berdakwah, mengembalikan manusia kepada fitrahnya itu kesucian, bukan pengobatan alternatif. Jadi tawaran ini khusus bagi Anda yang punya gangguan-gangguan sihir, penyakit-penyakit kronis, penyakit berat, kanker, tumor. Bahkan saya sudah menawarkan diri ke Yayasan HIV Indonesia untuk membimbing orang-orang yang terjangkit HIV Indonesia yang masih di karantina. Saya menyampaikan bahwa agama akan menjadi obat bagi mereka ketika mereka dikembalikan ke jalan Allah atau ke jalan agama yang benar. Tetapi mereka tidak percaya kalau agama bisa menjadi obat. Oleh sebab itu, biarlah itu urusan mereka. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi semua yang saya sampaikan pun kebenaran atas dasar Al-Quran. Inilah agama Allah yang lurus, inilah petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau perkataan saya mungkin keras, tegas, inilah agama yang benar. Apapun konsekuensinya akan saya terima. Jawabannya cuma satu. Kalau Allah sudah mempertemukan saya dengan mereka, berarti ada peperangan di antara saya dengan mereka. Siapa yang kalah yang menang, itulah yang menang akan terangkat kembali kedudukannya, nama baiknya. Yang kalah akan mendapat kehinaan. Karena apa? Jatah saya dan mereka hanya penjara. Itu jawabannya. Jadi saya pun bukan cuma untuk mereka perkataan saya. Jatah saya dan mereka hanya penjara. Siapa yang kalah wajib masuk penjara. Itu jaminan saya. Oleh sebab itu, silakan Anda kaji setiap lisan saya, video-video saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah membantu menyebarkan video saya ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.